Nah, materi yang kedua yaitu instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Lanjut saja. Jadi, instrumen penelitian itu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari instrumen penelitian. Ada pertama pedoman observasi seperti itu, ada pedoman wawancara, ada lembar kuesioner. Ini jika instrumen penelitiannya berupa angket atau kuesioner. Bisa juga kalau instrumen penelitiannya misal kita mengukur dalam pengukuran, maka instrumen penelitiannya bisa alat tinggi badan atau mikrotoa, atau timbangan berat badan, atau alat panjang badan, pengukuran panjang badan gitu, glukometer, tensimeter, seperti seperti itu. Nah, itu merupakan instrumen penelitian karena kita gunakan alat tersebut untuk bisa melakukan, untuk membantu kita dalam penelitian, seperti itu kira-kira. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum ya. Oke, materi yang ketiga yaitu validitas dan reliabilitas. Masih ingatkah mengenai validitas dan reliabilitas? Sepertinya sudah pernah dijelaskan ya, apa belum ya? Nah, kalau validitas instrumen ya dalam hal ini itu mempermasalahkan sejauh mana pengukuran itu tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Jadi misalkan berat badan, alat penimbangan berat badan, maka alat itu dikatakan valid apabila dia bisa mengukur berat badan gitu loh, cara gampangnya. Atau instrumen mengenai pengetahuan, kuesioner pengetahuan tentang anemia. Nah, di situ dikatakan valid apabila instrumen tersebut bisa mengukur tepat pengetahuan seseorang mengenai anemia. Nah, itu dinamakan validitas. Artinya, instrumen tersebut melakukan pengukurannya tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Seperti itu. Sedangkan reliabilitas itu keajegan tetap. Jadi, sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya atau kekonsistenannya dia dalam mengukur. Misal berat badan nih. Berat badan itu pada satu waktu nih ya, dalam satu hari dari pengukuran pertama ditimbang 55, dah diukur lagi tetap 55, diukur lagi tetap, nah itu berarti reliabilitas gitu. Itu namanya validitas dan reliabilitas. Nah, ini akurasi dan presisi. Ini berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Nah, akurasi ini berkaitan dengan validitas, di mana akurasi dari suatu instrumen pada hakikatnya ini berkaitan dengan validitas atau kesahihan dari instrumen. Pertanyaannya itu, apakah instrumen itu benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur? Nah, itulah akurasi. Akurasi itu berkaitan erat dengan validitas. Nah, sedangkan presisi itu berkaitan dengan konsistensinya, reliabilitasnya, yaitu kemampuan memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran. Yang seperti saya jelaskan tadi, berat badan pada satu hari itu si Tasya nimbang 55, jam 1, jam 3 55, tetap gitu loh. Gitu. Lalu instrumen memiliki presisi yang baik jika dapat menjamin bahwa input yang sama memberikan output yang selalu sama, baik kapan saja, di mana saja, oleh dan kepada siapa saja instrumen itu digunakan. Itu menghasilkan hasil yang selalu konsisten. Nah, namun instrumen dengan presisi yang baik belum tentu akurasinya baik, itu pun sebaliknya. Instrumen yang akurasinya baik belum tentu presisinya juga baik, seperti itu.
Nah, uji keabsahan dibedakan berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan. Jika pendekatannya kuantitatif, maka uji keabsahannya biasanya dilakukan dengan menggunakan dua-duanya, uji validitas dan reliabilitas. Namun kalau metodenya kualitatif, berarti kan kuantitatif. Kalau kualitatif itu menggunakan istilahnya autentisitas ya daripada validitas. Nah, interpretasinya itu berdasarkan informasi dari partisipan. Seperti itu kira-kira untuk akurasi dan presisi. Nah, dalam penentuan instrumen penelitian ini ada beberapa sumber kesalahan dalam pengukurannya, dalam penggunaan instrumen penelitian. Yang pertama mengenai kejelasan perintah dalam instrumen. Nah, dalam instrumen penelitian itu harus jelas ini itu dicentangkah, disilangkah, dibunderi, pilih yang pilih salah satu atau dicoret seperti. Jadi harus jelas. Itu hal sepele, tapi bagi responden itu tuh membingungkan kalau tidak dijelaskan seperti itu. Variasi-variasi dalam administrasi itu, misal dalam administrasi, perkara-perkara administrasi seperti salah ketik typo atau salah print, salah menyusun lembarannya seperti itu. Lalu situasinya, pas saat pengerjaan pre-post atau saat wawancara itu bising, banyak 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 suara-suara, maka akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Respon yang menyebabkan bias, misalkan respon dari respondennya yang menolak untuk dilakukan pengukuran, tapi akhirnya melakukannya dengan keterpaksaan seperti itu. Jadi akhirnya dia jawabnya ya ngasal-ngasalan. Atau juga faktor-faktor pribadi bisa juga, misalkan malu kalau malu kalau ngomong, oh makanya sekian sekian sekian, dikiranya makanya banyak banget kayak gitu gitu. Atau sebenarnya memang orangnya obesitas tapi dia makannya dikit, tapi ngomongnya nanti kalau makan dikit dikira dia tapi kok saya gendut. Nah gitu, itu faktor-faktor pribadi gitu. Kira-kira ada yang terakhir, sampling response. Oke, ini untuk validitas dan reliabilitas.